Kemudian yang berikutnya ayat 12, wa inna kathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Wa inna kathu aymanahum min ba'di ahdihim, dan jika mereka melanggar janji-janji mereka, min ba'di ahdihim, setelah ada ikatan perjanjian, tapi mereka melanggar. Karena hukum asal tidak ada perjanjian dengan mereka. Mana yang menunjukkan? Ayat 7, nggak ada perjanjian dengan mereka. Bagaimana dilakukan perjanjian dengan mereka? Allah saja mereka lawan. Bagaimana ada perjanjian dengan mereka? Jadi hukum asal nggak ada perjanjian dengan mereka, kecuali yang sudah terjadi, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Tapi kata Allah pada ayat 7, famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Kalau mereka lurus kepada kalian, luruslah kepada mereka. Kalau mereka mendapati janji yang terikat itu, maka penuhi juga kalian janji yang terikat dengan mereka itu. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Di antara karakter takwa adalah memenuhi janji yang kalian terikat dengan orang kafir, itu dengan orang kafir. Tetapi ketika kalian memenuhinya, itulah makna takwa. Lalu bagaimana perjanjian sesama muslim? Nah, makanya pada ayat ini disebutkan jika mereka menyelisih perjanjian, hukum asalnya nggak ada perjanjian dengan mereka, tapi kemudian terikat suatu perjanjian, kemudian mereka merusak janji itu, wa ta'anu fi dinikum, dan mereka menusuk agama kalian. Apa kata Allah? Faqatilu a'immatal kufri, maka perangilah pemimpin kekufuran. Ketika pemimpinnya disikat, sudah bawahannya ya mati. Artinya perangi mereka seakar-akarnya. Di dalam tafsir disebutkan siapa a'immah yang dimaksud. Faqatilu a'immatal kufri hum Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, dan yang lainnya. Di antaranya adalah Abu Jahal bin Hisham, kemudian Utbah bin Rabi'ah dan yang lainnya. Itu pemimpin-pemimpin. Perangi mereka, pemimpin-pemimpinnya, bukan sekedar krocok-kroconya, tapi pemimpin-pemimpinnya, perangi mereka. Artinya memerangi seakar-akarnya. Kita tentunya bisa merasakan sesuatu yang ingin kita hilangkan. Ketika dedengkotnya yang kita pegang, maka selesai. Tetapi kalau yang dipegang krocok-kroconya, ya masih terus berlanjut. Kita pernah silaturahim dengan Polsek kalau nggak salah ya, yang di Jalan Rajawali, veteran sana, Polwil Tabriz ya. Kita pernah silaturahim ke sana, kemudian mereka bercerita bagaimana strateginya sehingga doli itu aman, gak berada gejolak ketika ditutup. Mereka menjelaskan ada beberapa orang yang kami pegang, dan itu pentolan-pentolannya. Pihak kepolisian mengatakan kalau ada apa-apa, kalian berapa orang ini yang langsung tak dor gitu. Nggak pakai ngomong-ngomong lagi, kalian berapa orang ini langsung tak dor kalau ada apa-apa. Takut semuanya, pentolannya yang dipegang. Dan innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Sesungguhnya
mereka adalah orang-orang yang tidak bisa dipegang janjinya, maka perangi dengan seakar-akarnya, la'allahum yantahun, semoga mereka menyudahi. Tidak terus-menerus demikian, yang akhirnya mereka bisa beradab kepada kaum muslimin, yang akhirnya kaum muslimin tampak izzahnya, tampak mulianya, karena mereka dengan diperangi sedemikian rupa menjadi ciut, menjadi kecil hatinya. Maka perangi, la'allahum yantahun, mereka, biar mereka menyudahi, tidak terus-terusan mengombang-ambingkan kalian, tidak terus-menerus menjadikan kalian bulan-bulanan. Perangi mereka. Jadi ini ketentuan yang Allah yang disebut dengan ayatul syiddah. Tapi demikian ketentuannya, tegas terhadap mereka. Lalu atas dasar apa muncul pemahaman moderasi beragama? Atas dasar apa? Apa ayat ini tidak dibaca? Atas dasar apa muncul pemikiran yang terus dikampanyekan? Moderasi di dalam beragama. Jangan merasa dirinya yang benar, agama yang lain salah. Jangan. Sudah semuanya sama. Udahlah duduk bersama. Dengan cara ini maka dunia akan damai. Yarhamukallah. Tidak akan pernah terjadi permusuhan. Dari mana pemikiran ini? Padahal ayat yang ke-8 yang sudah kita bahas, kaifa yakun, dan ini mengulangi ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-7, kaifa yakun. Jadi redaksi dari Allah langsung kaifa yakun. Gak mungkin terjadi adanya ikatan perjanjian dengan mereka. Diulangi lagi, kaifa yakun. Gak mungkin terjadi. Ya. Kaifa wa yadharu alaikum la yarkubuna fikum. Jadi bagaimana mungkin bisa terjadi ikatan perjanjian dengan mereka, sementara mereka kalau di atas angin akan cuek kepada kalian, nggak ngurus masalah hubungan, nggak ngurus masalah janji. Yurdunakum bi afwahim, lisannya yang manis, bibir-bibirnya yang manis, wa ta'ba qulubuhum, tapi hatinya tidak demikian. Jadi ketika mereka di atas angin, ini informasi dari Allah. Ketika mereka di atas angin, ketika mereka unggul, maka nggak pernah memperhatikan kalian. Janji nggak ngurus, adanya perjanjian, ikatan nggak ngurus. Jadi ketika manis, ya lisannya saja, hatinya tidak demikian. Maka bisa dilihat di negara yang muslim minoritas, mereka ditindas luar biasa sekali. Mereka ditindas luar biasa sekali. Mereka merasa mereka mendapatkan keamanan, kenyamanan, hidup yang wajar ketika mereka hidup di tengah-tengah mayoritas muslim. Tapi kalau muslim sebagai minoritas di tengah-tengah mereka, sangat menderita sekali. Nah, Allah sudah nyatakan. Lalu bagaimana kemudian muncul pemikiran moderasi beragama? Dulu itu ada perang, gak pernah tenang. Ya karena merasa dirinya benar, yang lainnya salah, maka jadi peperangan. Makanya gak perlu ada istilah kafir, sebut aja non muslim. Ini kan berangkat dari pemikiran yang semacam itu, moderasi beragama. Di mana ayat Allah ini? Dan kampanyenya terus bergulir sampai gedung yang sesungguhnya milik muslim untuk urusan-urusan haji, ketika dilakukan manasik, panitianya kok banyak yang gak berkerudung. Bingung, membingungkan. Ternyata memang benar orang-orang Nasrani
kok bisa kepanitiaan manasik haji, panitia orang-orang gak berguru tuh ternyata orang-orang Nasrani, dan yang disoting diwawancarai wanita yang berbaju ketat, mutahajjibah, boro-boro berjilbab, bajunya ketat, yang diwawancarai tentang manasik haji. Waliyadzubillah. Dan terjadi lagi, belum lama kita merisaukan ini mendapat berita di Makassar juga gedung asrama haji digunakan untuk acara pendeta. Nah ini gimana sih? Ini karena terus pemikiran moderasi beragama terus digulurkan, dan ini orang-orang liberal. Nah, maka Allah berfirman, faqatilu a'immatal kufri, perangilah pemimpin-pemimpin kekufuran. Innahum la aymana lahum, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengindahkan janji. Perangi mereka, la'allahum yantahun, biar mereka menyudahi sikap yang demikian, sehingga kaum muslimin tampak izzahnya karena mereka menunjukkan adab kepada kaum muslimin, tidak ngombang-ngambingin kaum muslimin karena mereka telah ciut nyalinya. Tapi kemudian mereka dikasih tempat, dikasih angin, ya menyelisih ayat, yang jelas menyelisih ayat, menyelisih ketentuan Allah. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, ayat 13. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atashawdahum fallahu ahaqqu an tashawhu in kuntum mu'minin. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul, dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berat untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman. Ayat ini muhayyijan minallah. Allah menggelorakan kaum muslimin untuk berjihad, didahului dengan redaksi ala tuqatiluna qauman. Mengapa kalian tidak memerangi suatu kaum yang mereka menyelisih janji dan mereka punya keinginan kuat dari awal untuk mengusir Nabi, dan merekalah yang memulainya. Jadi dimulai dengan sebuah pertanyaan untuk menggelorakan kaum muslimin berjihad. Ada apa? Kok tidak memerangi mereka? Mereka itu yang pertama tidak mengindahkan janji. Mereka itu yang kedua dari awal menyusun strategi untuk mengusir Nabi, dan yang ketiga mereka yang senantiasa memulai membuat ribut. Gak pernah muslim memulai bikin ribut. Nabi tidak pernah datang kepada mereka untuk membuat kekacauan, tidak pernah. Nabi datang mereka mengajak kepada akidah yang lurus, menyembah kepada Allah saja. Tetapi kemudian mereka meresponnya dengan menyakiti, menganiaya dan seterusnya. Nabi tidak pernah memulai menyakiti mereka. Nabi hanya menyampaikan dan menyampaikan. Jadi semua kekacauan mereka yang memulai. Kok kalian tidak berjihad? Kok kalian tidak siap melawan mereka? Jadi menggelorakan kaum muslim untuk berjihad dengan redaksi yang dimulai dengan pertanyaan. Artinya mestinya kita tersentuh. Kalau kita tidak sampai tersentuh, maka kita mesti mengadili diri kita sendiri. Gimana tingkat keimanannya? Kok tidak sampai tersentuh? Makanya kan dari sini kita mengingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muslim yang maknanya Muslim tidak meniatkan dirinya untuk berjihad, maka dia ketempelan munafik. Tapi kalau Muslim meniatkan berjihad dan dia tidak mendapatkan yang diharapkannya itu, tapi mati di atas kasur, maka dia telah mendapatkan mati dengan derajat syahadah, karena dia telah meniatkan untuk jihad jika memang Allah menghendakinya. Kemudian yang berikutnya juga bentuknya pertanyaan, atasyawdahum,
apakah kalian takut kepada mereka? Atasyawnahum, apakah kalian takut kepada mereka? Fallahu ahaqqu an takhshawhu, padahal Allah yang lebih berhak untuk kalian takuti. Allah yang lebih berhak untuk kalian takuti. Kalau kita memahami ini, maka nggak ada sesuatu beban untuk berangkat jihad sebagaimana para sahabat. Dan para sahabat disebutkan oleh para sahabat sendiri dalam beberapa riwayat dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya hidup kami dari waktu ke waktu adalah berperang. Seorang sahabat mengatakan, sampai saya dengan beberapa sahabat kendaraannya ketika itu hanya beberapa ekor sehingga kami harus bergantian, dan medannya berat sehingga kaki kami pada terluka-luka karena medannya berat. Kaki kami ditambalin dengan potongan-potongan kain, maka disebut perang Dzatur Riqa, karena para sahabat terluka-luka dibalut-balut dengan kain. Jadi dari waktu ke waktu itu perang, dan Nabi tidak kurang berjihad dari 27 kali. Kita dalam keadaan yang Allah takdirkan tidak ada jihad sekarang, maka kita berpikir kalau begitu saya tidak boleh terlewatkan ketika ada jihad-jihad yang sifatnya umum. Tidak boleh terlewatkan. Islam butuh apa, maka potensi apa yang saya miliki saya tidak boleh absen, saya harus hadir di situ. Tentang pendidikan, banyak anak-anak yang pengen mendapatkan pendidikan bagus, sementara sekolah-sekolah yang ada misalnya tidak terjangkau administrasinya. Kita dirikan lembaga biar mereka mendapatkan pendidikan yang bagus dengan biaya yang terjangkau. Seandainya benar-benar tidak terjangkau, kita galang dana dari kaum muslimin. Ini diantara bentuk jihad dalam pengertian umum. Jihad dalam pengertian khusus tidak. Jihad dalam pengertian umum kita absen, maka kita menjadi orang yang sangat jauh dari yang diharapkan syariat. Kita ketempelan orang Yahudi. Orang Yahudi itu Allah beritakan kepada kita, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Kamu benar-benar akan menjumpai mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang yang sangat semangat untuk hidup, tapi hayatinnya disebut dengan nakirah, isim nakirah. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Hudairi di dalam tafsirnya? Beliau biasa mengisi di Qanat Al-Majid ya, di Saudi. Ini Allah menginformasikan kepada kita bahwasanya orang itu yang penting urip. Makanya hayatin disebut dengan nakirah. Kamu akan menjumpai mereka semangat untuk hidup, tapi sing penting urip. Hidup dengan kerendahan, kehinaan, nggak ngurus, yang penting hidup. Masa muslim akan ketempelan Yahudi? Sementara tentang jihad khusus, di sini ayat dimulai dengan dua pertanyaan. Ala tuqatilunahum, tidakkah kalian memerangi mereka? Dan setelah waqaf, atasyawnahum, apakah kalian takut kepada mereka? Fal ahaqqu an takhshawhu, padahal Allah yang sesungguhnya berhak untuk kalian takuti. Maka kita merenung pada diri kita, kalau begitu jihad umum kita nggak boleh ketinggalan, nggak boleh. Tahadus bin nikmah, kita seharian dari pagi sampai rumah menjelang maghrib, kita pergi melakukan ikhtiar gimana gedung lantai 3 ini bisa terus dilanjutkan, karena dana sudah habis, cukup 2 lantai saja. Gimana lantai 3 bisa terus berlanjut? Ya, kita keliling kemana yang bisa kita jumpai, kita ajak bicara. Ini semoga Allah terus memberikan taufik kepada kita semuanya. Kalau kita tertinggal atau belum berkesempatan dari jihad khusus, maka jangan absen dari jihad umum. In kuntum mu'minin,
Ayat ini disudahi dengan redaksi jika kalian orang-orang mukmin. Tanyakan kepada diri kita sendiri, kita ini mukmin apa bukan? Tentunya kita berharap semua kita adalah mukmin, maka harusnya ada pada diri kita perkara-perkara yang Allah telah gelorakan, yang telah Allah tetapkan. Jadi ayat ini adalah muhayyijan lil mu'minin alal qital, menggelorakan kaum muslimin untuk berjihad. Maka kemudian ketika ada orang takut menyampaikan jihad sehingga nanti dibilang teroris dan yang lainnya, ya ini memang terkondisikannya ke sana. Ada oknum-oknum kaum muslimin yang gegabah, ngebom dan yang lain-lainnya, kemudian mengatakan jihad. Ya akhirnya yang muslim yang lainnya yang tidak memiliki paham demikian kena imbasnya. Sehingga ketika kita baca tentang jihad dilarikan kepada orang-orang kelompok-kelompok itu, padahal kita berlepas diri dari pemahaman yang demikian. Jihad bukan gegabah seperti itu. Maka sering kita sampaikan, jihad itu adalah ajaran Islam dan dia konsep di dalam Islam, konsep di dalam syariat Islam. Dan jihad tidak identik dengan semena-mena menumpahkan darah atau teroris. Sama seperti setiap negara memiliki militer dan persenjataan. Apa kemudian dikatakan negara yang memiliki militer dan persenjataan berarti teroris? Nggak ada yang mengatakan demikian. Di mana setiap negara suatu keniscayaan memiliki militer dan persenjataan. Sama Islam juga demikian, li'izzatil Islam wal muslimin, maka ada konsep yang namanya jihad. Nah, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14, qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhhibu ghaidha qulubihim wa yatubullahu ala man yasha' wallahu alimun hakim. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin, dan Allah menerima tobat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Qatiluhum, perangi mereka. Ada 5 keuntungan yang akan kalian dapatkan. Qatiluhum, perangi mereka. Allah tidak membiarkan begitu saja. Kalian berangkat berjihad. Ada 5 keuntungan yang akan kalian dapatkan. Yang pertama, yu'adzibhumullahu bi'aidikum. Allah akan mengadab mereka melalui tangan-tangan kalian. Allah akan mengadab mereka melalui tangan-tangan kalian. Loh, senjatanya lebih kecil, lebih sedikit. Tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang dirisaukan, karena senjata hanyalah sarana. Allah yang akan mengadab mereka dengan tangan-tangan kalian. Artinya kalau tangan-tangan kalian tidak turun, bagaimana Allah mengadab mereka? Loh, kan Allah Maha Kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Iya, jelas. Nanti akan kita lihat kenapa Allah yang sesungguhnya kun fayakun, tetapi memerintahkan kita untuk berbuat dan berbuat yang sesungguhnya tidak ada yang susah bagi Allah. Nanti akan kita jumpa ayat yang berikutnya. Ini keuntungan yang pertama. Perangi mereka, Allah akan menyiksa, mengadab mereka dengan tangan-tangan kalian. Wa yukhzihim, dan Allah akan menghinakan mereka sehingga kalian memiliki kekuasaan di muka bumi.
Allah hinakan mereka sehingga kalian memiliki kehidupan yang berwibawa, kehidupan yang mulia. Wa yansurkum alaihim, Allah akan menolong kalian atas mereka. Kalian tidak akan dibiarkan, Allah turunkan pertolongan untuk kalian. Yang keempat, wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Apa syafa yashfi? Rabban nas adhibil ba'sa yashfi. Apa syafa yashfi? Menyembuhkan. Apa yang dimaksud? Allah akan melapangkan dadanya kaum mukminin dengan kalian memerangi mereka. Maka di antara keuntungannya adalah dada kaum mukminin akan berkelapangan. Sebelumnya ciut, sempit, kemudian kalian mengalahkan mereka dengan pertolongan Allah, maka dada kaum mukminin menjadi lapang. Jika kaum mukminin di mana saja berada siap berbuat sebagaimana kalian berbuat, karena mereka telah merasakan kelapangan dada akibat dimenangkannya agama oleh Allah melalui tangan-tangan kalian. Wa yudhibu ghaidha qulubihim, wa yudhibu ghaidha qulubihim. Ayat berapa ini? Ayat yang ke-15. Apa diterjemahkan? Dan Allah menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin. Jadi hati-hati orang mukmin yang selama ini dongkol karena dia ditindas menjadi hilang. Ini 5 keuntungan ketika kalian berangkat berjihad. Wa yatubullahu ala man yasha. Allah akan menerima tobat kepada siapa saja yang dikehendaki. Dengan kalian berperang, maka kemudian mereka melihat izzatul Islam wal muslimin, maka banyak orang yang masuk Islam. Ternyata Islam agama yang benar dan Allah menerima taubatnya mereka. Wallahu alimun hakim. Allah alim, maha mengetahui, hakim, maha bijaksana. Alim, mengetahui apa yang kalian perbuat. Hakim, Allah penuh hikmah di dalam setiap keputusannya, di dalam setiap tindakannya. Kita lanjutkan ayat yang ke-16. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Am hasibtum, apakah kalian mengira, antutsroku, dibiarkan begitu saja, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli walal mu'minina walija, dan Allah belum mengetahui siapakah di antara kalian yang tidak menjadikan selain Allah, selain Rasul dan selain mukmin sebagai walijah, hubungan khusus. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah khabir, maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Jadi ini jawaban dari ayat yang di atas. Tadi kita sampaikan Allah kan urusannya kun fayakun. Kenapa kemudian orang kafir yang merupakan musuhnya baru kalah dengan tangan-tangan kita kaum muslimin?
tidak lain karena Allah menguji kaum muslimin. Bukan Allah tidak mampu, urusan Allah kun fayakun. Tetapi kita manusia, kita kaum muslimin akan dilihat lulus gak ujiannya, lulus gak ujiannya, disuruh jihad berangkat apa enggak. Apakah disuruh jihad mikir-mikir nanti anakku jadi yatim, nanti istriku jadi janda. Para sahabat gak ada yang mikir-mikir seperti itu, gak ada. Sampai Hanzalah radhiyallahu an lagi malam pertama mendengar seruan jihad langsung berangkat, tidak pakai babi bu, mikir-mikir ini masih malam pertama, perdana berasyik masuk dan belum sempat mandi junub, gak mikir-mikir begitu, langsung berangkat. Dan banyak para wanita yang menjadi janda. Itu sebuah konsekuensi yang balasannya sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Memang berat, tetapi ini suatu keniscayaan, karena tidak mungkin ujian dari Allah dihindari yang akhirnya tidak lulus. Ujian dari Allah harus disikapi dengan tepat biar kita lulus. Nah ini alasannya. Padahal Allah kun fayakun urusannya, tetapi orang kafir bisa kalah dengan tangan-tangan kita, karena kita akan dilihat berangkat jihad apa tidak. Apakah kalian mengira akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad? Di sini ada semacam pertanyaan, apakah Allah belum tahu siapa di antara kita yang berjihad? Apakah belum tahu? Padahal apapun yang akan terjadi pada manusia sudah Allah ketahui dan sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz sebelum menciptakan langit dan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kita ngapain sejak lahir per detiknya, ngapain, jalannya bagaimana sampai endingnya berbuat di atas jalan surga atau jalan neraka, Allah sudah tahu persis. Sehingga endingnya ke surga atau neraka Allah tahu persis. Kok dikatakan walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, karena tidak akan dibiarkan begitu saja sementara Allah belum tahu. Bukan Allah belum tahu, karena kalau dikatakan Allah belum tahu maka bertentangan dengan kalimat yang masih satu ayat yang terakhir, wallahu khabirum bima ta'malun. Ayat yang terakhir kalimatnya Allah khabir, Maha mengetahui terhadap apa saja yang kalian perbuat atau yang kalian akan perbuat. Redaksinya dengan fi'il mudhari'. Allah khabir, Maha mengetahui terhadap apa saja yang kalian akan perbuat atau kalian sedang perbuat. Maka bertentangan, masih satu ayat. Makanya bukannya Allah tidak tahu, Allah sudah tahu semuanya. Tetapi di sini untuk menegaskan malaikat yang bertugas mencatat amalan, sehingga menjadi tegas iqamatul hujjah. Ketika dalam persidangan, ini catatan kamu, ini rapot kamu telah ditulis oleh malaikat, itu yang dimaksud. Adapun siapa yang nanti berangkat jihad atau tidak, Allah sudah tahu, sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz bahkan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi yang dimaksud walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum adalah sebagai bentuk penegasan bagi malaikat yang mencatatnya, dan itu iqamatul hujjah nanti ketika di persidangan pada hari kiamat. Kemudian walam yattakhidu min dunillahi wala rasuli walal mu'minina walijah, dan Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang tidak menjadikan selain Allah, selain Rasul dan selain orang mukmin sebagai hubungan khusus. Artinya ini bab al-wala dan al-bara. Siapa di antara kalian yang walaknya benar dan siapa di antara kalian yang berbaroknya benar, Allah lihat. Maka Allah uji dengan jihad. Jadi jihad itu adalah aplikasi atau implementasi dari al-wala wal bara. Kalau jihad dihilangkan dari konsep Islam, berarti menghilangkan al-wala wal bara juga, yang mana al-wala dan al-bara itu Allah ujikan kepada kaum muslimin. Dilihat al-wala wal bara benar apa tidak. Kalau al-walanya benar, tidak akan berduduk-duduk manis,
dengan orang-orang yang memusuhi Allah dengan menyembah berhala, dengan orang-orang yang tidak mengikuti Nabi tapi mengikuti dukun, mengikuti setan. Tidak akan berduduk manis dengan orang-orang kafir karena mereka tidak bangga dengan syariat Islam, apalagi mengamalkannya. Tapi berwalaklah kepada Allah, berwalaklah kepada Rasul, berwalaklah kepada kaum mukminin, karena lingkaran al-wala memang hanya 3 ini. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, dalam surat Al-Maidah ya. Dalam surat Al-Maidah, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali-wali kalian atau yang hak untuk kalian berwala adalah Allah, Rasulnya dan mukmin. Maka kemudian di sini Allah akan melihat siapa di antara kalian yang tidak berwala kepada selain Allah, yang tidak berwala kepada selain Nabi, dan yang tidak berwala kepada orang-orang, kepada selain mukmin. Karena sesungguhnya kepada mereka berbarok. Lulus apa tidak nih? Lulus apa tidak nih? Makanya bagus kalau ada postingan Pak Kiai nempelengin seorang pemuda, jaga kiainya, jangan jaga gereja, gitu ya. Itu bagus, karena itu makna daripada al-wala dan al-bara. Tapi kalau yang dijaga gereja, kiainya tidak dijaga, malah kiainya dilecehkan, ya nggak benar al-wala wal-baroknya. Nah, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah khabir bima ta'malun, terhadap apa yang kalian perbuat, atau apa yang kalian akan perbuat. Allah khabir mengetahui dengan sangat mendalam, dengan sangat rinci. Apa bedanya alim dengan khabir? Kalau diterjemahkan alim maha mengetahui, khabir juga maha mengetahui, sama-sama maha mengetahui, tetapi ada bedanya. Khabir lebih mendalam atau lebih mubalaghah, lebih mendalam. Misalnya jamaah haji, kalau tahun sekarang Saudi hanya menyiapkan untuk separuh dari biasanya. Kalau biasanya kan 3 jutaan manusia berkumpul ibadah haji, sekarang hanya separuhnya saja. Katakan jumlahnya 1.500.000, karena biasanya 3 juta. 1.500.000. Allah alim siapa nama mereka, berasal dari mana, dan yang lain-lainnya. Itu Allah alim. Jumlahnya berapa, Allah alim, tahu. Kalau khabir, apa yang terbersit dalam hati mereka, bagaimana kecenderungan mereka, bagaimana niat mereka, itu lebih mendalam lagi. Allah khabir. Jadi di sini wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui lebih detail, lebih rinci, lebih mendalam tentang apa yang akan kalian perbuat. Maka ayat ini kita bertadabbur, jangan sampai tidak lulus dari ujian Allah. Urusan Allah kun fayakun, tetapi karena untuk suatu ujian banyak hal yang untuk meraih izzatul Islam wal muslimin, dengan ujian-ujian yang mesti kita melampauinya. Semoga bermanfaat. Ini saja, terima kasih. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.